wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Vino Diantini. Saya sebagai guru pembimbing tim literasi dari SDN Cibubur 2. Hari ini saya akan menjawab tantangan untuk yang ketiga, yaitu mewawancarai narasumber sekitar pekerjaan mereka. Hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang akan kita tanyai sekitar pekerjaannya. Bapak, saya sekarang bersama Bapak Mamun Murodin. Beliau ini berprofesi sebagai auditor di salah satu badan pemerintahan keuangan. Untuk lebih lanjutnya kita tanya-tanya sekitar profesi pekerjaan sebagai auditor itu tanggung jawabnya apa saja. Sebelumnya Bapak, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk saya mewawancarai, meluangkan waktunya. Untuk sebelumnya, boleh perkenalan dulu kepada teman-teman semua. Latar belakang pendidikan Bapak, nama Bapak siapa, dan Bapak sudah berkarir sebagai auditor sudah berapa lama? Terima kasih Ibu Evi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mamun Murodin. Saya seorang auditor muda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah BPKP. Terkait dengan latar belakang saya, pendidikan saya dulu di STAN, D3 STAN, kemudian lanjut ke D4 STAN. Kemudian kaitan dengan tusi saya sebagai auditor ini tidak terlepas dari penempatan pekerjaan saya lulus dari STAN, karena memang dari STAN ini pola penempatannya ditetapkan oleh pemerintah. Saya masuk ke BPKP, yang mana BPKP adalah sebuah lembaga pengawasan yang memang disyaratkan fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan, sehingga ya jabatan yang tersedia di sana adalah auditor. Auditor, berarti Bapak memang latar pendidikan salah satunya dari STAN. Berarti STAN ini adalah salah satu sekolah dari negara juga ya Pak? Gimana sih Pak, kalau buat anak-anak nih ya, apalagi sekarang pelajar mungkin banyak sekali mereka ingin mencari pekerjaan nih, salah satunya mungkin ada yang menjadi auditor. Salah satu trik-triknya dari Bapak sendiri agar anak-anak masuk ke STAN sendiri bagaimana? Karena kan kalau kita lihat saingan untuk masuk ke STAN sendiri sangat banyak sekali. Memang betul sih, kalau kita ambil jalur pendidikan yang memang memotong kompas agar kita nanti gampang bekerja, memang yang harus kita ambil adalah sekolah kedinasan. Cuma dalam konteks ini memang sekolah kedinasan karena memang lulusannya gampang untuk bekerja, jadi saingannya lebih banyak. Jadi untuk persiapan teman-teman yang memang berniat untuk masuk ke sekolah kedinasan, ya mau nggak mau persiapannya harus lebih intens. Mungkin dari teman-teman SMA dari kelas 1 sudah mulai menentukan nanti kira-kira kelas 3 setelah lulus mau kuliah di mana, kemudian kita cari informasi seperti apa sekolahnya, seperti apa model-model ujian masuknya. Dan dari sana kan kita udah bisa menyiapkan apakah kita mau ambil bimbel atau mau mendalami terkait nanti sekolah kedinasannya apa. Kita bisa mencari info dari awal dan kemudian prepare untuk persiapan ujian masuknya. Sepertinya memang harus dipersiapkan dari awal. Sebelumnya mau ditanyakan, apakah untuk jadi auditor memang harus sekolah kedinasan salah satunya STAN, ataupun kita misalnya mau masuk ke kuliah yang lain tapi kita memang mempunyai cita-cita pengen jadi seorang auditor, bisa tidak Pak? Untuk auditor sendiri kan itu memang salah satu jabatan di ASN. Jadi polanya ini untuk auditor ini ada pola pendidikannya. Pertama basic pendidikan dari saat kuliah. Jadi yang dominan adalah lulusan akuntansi, memang seperti itu. Tapi kan untuk menjadi auditor itu spesifikasi pendidikan ini nggak hanya akuntansi. Jadi karena memang saat auditor ini bekerja banyak sekali ilmu yang harus dipelajari, maka memang dominan akuntansi, tapi jurusan-jurusan lain tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi auditor. Dicontohkan di kantor saya sendiri, untuk auditor sendiri banyak sekali jurusan yang memang bisa menjadi jurusan yang memang nanti kedepannya akan jadi auditor, karena memang auditor sendiri bukan polanya ini setelah masuk ke PNS kita istilahnya itu ya. Untuk yang non jurusan akuntansi ada matrikulasi, jadi kita ada tambahan pendidikan sekitar beberapa bulan untuk
menyesuaikan basic ilmu pengetahuan agar gampang agar gampang disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan keahlian untuk menjadi auditor seperti itu. Untuk selanjutnya, apa saja sebenarnya tugas dan tanggung jawab utama seorang auditor di BPKP sendiri? Di BPKP sendiri karena memang tugasnya adalah melakukan pengawasan atas pembangunan dan pengelolaan keuangan, jadi yang mendasari tusi dari kami adalah instruksi Presiden yang terakhir ini Impres nomor 2 tahun 2024, yang mana di sini ada dua fungsi utama yang diemban oleh BPKP. Pertama fungsi assurance, yang mana kita melakukan beberapa kali pengawasan, di antaranya mungkin kita monitoring, kemudian evaluasi, kemudian review. Nah, terkait dengan kegiatan assurance ini, untuk pola jenis yang kita audit ini tergantung atas kerjasama antara BPKP dengan kementerian. Mungkin misalkan kita ambil dengan PU, berarti kita kegiatan asuransinya adalah pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang merupakan proyek dari Kementerian PU. Contohnya pendidikan, mungkin kita juga melakukan pengawasan seperti di audit BOS, kemudian di akad pendidikan dan sebagainya. Mungkin teman-teman di dunia pendidikan sering ada kegiatan audit BOS setiap 1 tahun ya, sekali. itu salah satunya yang memang kami kerjasama dengan Kemendiknas untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat sekolah dasar. Ya. Untuk selanjutnya, menurut Bapak Mamun, kompetensi dan keterampilan apa saja yang menurut Bapak sangat penting untuk dimiliki oleh seorang auditor BPKP? Untuk menjadi auditor ini, untuk pengetahuan yang dimiliki ini sangat berkembang karena memang fungsi kegiatan pengawasan itu kan berkembang terus. Saat misalkan satu proyek akan kita awasi, kan di proyek itu mungkin proyek baru, berarti kita juga harus belajar hal baru. Misalkan proyek lama, kita juga harus belajar terkait dengan SOP, terkait dengan aturan-aturan yang terkait dengan yang kita awasi. Jadi ya, untuk pola kompetensinya, di auditor itu harus selalu update atas informasi maupun kebijakan maupun regulasi yang menyangkut satu proyek atau suatu kegiatan yang akan kita awasi. Selanjutnya, apa saja sih Bapak Mamun, tantangan dan suka duka yang biasanya dihadapi oleh Bapak untuk menjalankan profesi Bapak? Untuk suka dukanya sendiri memang ya karena memang ini sudah menjadi pilihan hidup sendiri ya. Pekerjaan yang sudah dipilih. Sukanya ya karena memang pekerjaannya kebetulan passionnya di sini ya kita jalani ya nggak tanpa beban. Kemudian untuk dukanya mungkin karena pola pekerjaan di BPKP ini yang tiap berapa tahun berpindah-pindah ya, paling berat ini meninggalkan paling keluarga sih. Iya, untuk ini ada pemindahan tugas ya Pak biasanya untuk 5 tahun sekali. Untuk selanjutnya, bagaimana BPKP sendiri mendukung pengembangan karir Bapak dan kompetensi para auditornya? Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi ataupun jenjang karir dari kami, memang untuk auditor sendiri sudah ada pola pengembangannya mengikuti aturan dari Permenpan. Jadi kami mungkin seperti di guru ada juga angka kredit ya. Angka kredit itu tapi kayaknya berbeda dengan Bapak angka kreditnya. Tiap jenjang ini ada batas minimal angka kredit yang harus dicapai. Jika sudah dicapai yaitu akan ada kenaikan pangkat seperti itu. Itu mungkin untuk di ASN polanya hampir sama. Untuk selanjutnya, apa pesan atau saran yang Bapak Mamun bisa sampaikan kepada generasi-generasi muda, salah satunya anak-anak sekarang? Kan mereka mungkin profesi yang mereka kenal hanya sekitar guru, polisi, TNI. Mungkin mereka masih awam dengan salah satu pekerjaan Bapak. Untuk Bapak sekarang nih, pesan dan sarannya sampaikan kepada generasi yang sekarang yang tertarik untuk berkarya sebagai auditor. Untuk pesan saya untuk generasi muda yang memang ada minat ataupun ada ketertarikan dengan jabatan auditor, mungkin kalau untuk anak muda ini pekerjaan yang bisa dibilang ribet
gitu, Ya betul. mungkin Ya. bisa dibilang santai juga enggak, karena memang untuk auditor sendiri ada dunia sendiri gitu. Jadi memang untuk jadi auditor kita perlu keahlian khusus, perlu ada pendidikan khusus. Cuma ya itu tidak menutup kemungkinan teman-teman generasi muda untuk bisa masuk ke dunia pengawasan, dalam hal ini auditor. Tapi yang penting di kami ini ada moto bahwa untuk jadi auditor ini ada satu hal yang kita pegang, yaitu kejujuran adalah mahkota pengawasan. Jadi sebelum, kalau Bapak Ibu memang berminat untuk jadi auditor, yang hal yang pertama yang harus dipegang adalah kejujuran. Karena itu pengawasan ini ya tanpa kejujuran ya pengawasan tidak jadi apa-apa. Sekian ya Pak ya, Mak, terima kasih atas waktunya Bapak berkenan untuk diwawancarai. Dan untuk anak-anak sekalian, kawan-kawan, secara garis besarnya profesi auditor ini adalah, kalau kalian tahu kepolisian ada pengawasan dari bidang keuangan. Kenapa harus diawasi? Karena sesuatu tuh harus diawasi biar memang sesuai dengan yang sudah dijalurkan lagi gitu ya. Bagi teman-teman sekalian, bahwa kalian ini harus tahu bahwa dunia pekerjaan ini luas sekali. Kalian bisa mengenal dunia pekerjaan sekarang bahwa berbagai macam, karena zaman semakin teknologi semakin canggih. Untuk terakhir kalinya Pak ya, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga wawancara ini memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tertarik dan dengan profesi auditor. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.